Musik sinematik yang intens dan megah dimulai, lalu perlahan meredup ke latar belakang. Bagaimana jika saya katakan bahwa usaha Anda untuk menjadi pria baik sebenarnya adalah sabotase terbesar terhadap diri Anda sendiri? Sebuah pertanyaan yang tidak nyaman, bukan? Kita hidup dalam sebuah narasi besar yang mengajarkan bahwa menjadi akomodatif, selalu setuju, dan menghindari konflik adalah jalan menuju penerimaan dan kehormatan. Namun, kebenaran yang hanya dipahami oleh segelintir pria adalah sebaliknya. Kebenaran yang brutal. Dalam 1 jam ke depan, kita tidak akan membahas filsafat kuno yang berdebu. Kita akan membongkar 7 kebiasaan baik modern yang secara diam-diam, hari demi hari, menggerogoti rasa hormat pada diri Anda. Ini adalah jebakan mental yang dirancang oleh masyarakat untuk membuat Anda patuh, bukan berkuasa. Ini adalah kebenaran yang memisahkan pria yang dihormati dari mereka yang hanya dimanfaatkan. Video ini adalah pil merah. Setelah Anda melihatnya, Anda tidak akan bisa kembali memandang dunia dengan cara yang sama. Bagi Anda yang siap, mari kita mulai. Tulis di kolom komentar, kebiasaan baik, apa yang paling sering Anda lihat merugikan seorang pria? Mari kita mulai diskusi ini, bahkan sebelum kita masuk lebih dalam. Masalahnya bukan pada niat Anda. Niat Anda mungkin murni. Anda ingin menjadi pasangan yang baik, teman yang suportif, kolega yang kooperatif. Namun, medan pertempuran psikologis modern telah berubah. Dunia saat ini tidak menghargai kepasrahan. Dunia menghargai kekuatan yang terkendali. Permintaan konstan untuk validasi di media sosial, budaya yang mempromosikan kepekaan berlebihan, dan narasi yang menyamakan maskulinitas dengan toksisitas telah menciptakan seorang pria yang takut akan kekuatannya sendiri. Akibatnya, muncul sebuah generasi pria yang pandai meminta maaf, tetapi tidak pandai menetapkan batas. Pria yang ahli dalam memahami perasaan orang lain, tetapi lumpuh dalam memahami dan memperjuangkan kebutuhannya sendiri. Mereka melakukan semua hal yang benar, mengalah dalam argumen, selalu bersedia membantu, tidak pernah mengatakan tidak, namun pada akhirnya merasa kosong, tidak dihargai, dan bingung mengapa rasa hormat yang mereka dambakan tidak pernah datang. Inilah titik masuk emosional kita. Perasaan lelah karena selalu memberi tetapi jarang menerima. Rasa frustrasi karena kebaikan Anda disalahartikan sebagai kelemahan. Disinilah prinsip-prinsip stoikisme modern menjadi relevan. Bukan sebagai teori, tetapi sebagai senjata praktis untuk merebut kembali kedaulatan atas pikiran dan hidup Anda. Kita akan membedah setiap kebiasaan ini, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membebaskan Anda. Kebiasaan pertama. Selalu mengatakan ya untuk menghindari konflik. Ini adalah penyakit pria baik yang paling umum. Di permukaan ini terlihat seperti sikap kooperatif. Anda adalah pemain tim. Anda adalah orang yang bisa diandalkan. Tetapi di bawah permukaan, ini adalah sinyal yang jelas. Kebutuhan saya tidak sepenting kebutuhan Anda. Waktu saya tidak seberharga waktu Anda. Setiap ya yang Anda ucapkan, padahal hati Anda ingin mengatakan tidak, adalah sebuah pengkhianatan kecil terhadap diri sendiri. Kumpulan pengkhianatan ini seiring waktu akan meruntuhkan fondasi harga diri Anda. Ilusi harmoni yang membunuh otoritas Anda. Pria yang kuat secara mental memahami bahwa konflik sesekali bukan hanya tak terhindarkan, tetapi juga perlu. Konflik adalah tempat di mana batasan diuji dan ditegakkan. Dengan selalu menghindarinya, Anda tidak menciptakan harmoni. Anda menciptakan sebuah kediktatoran di mana keinginan orang lain selalu menang. Anda mengajari dunia cara memperlakukan Anda. Jika Anda mengajari mereka bahwa Anda tidak memiliki batasan, mereka tidak akan pernah menghormati Anda. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah negara tanpa perbatasan. Siapapun bisa masuk, mengambil apa yang mereka mau, dan pergi tanpa konsekuensi. Mengatakan ya untuk semua hal adalah menghapus perbatasan kedaulatan pribadi Anda. Seorang stoik sejati tidak mencari konflik, tetapi dia juga tidak lari darinya ketika prinsipnya dipertaruhkan. Mulai hari ini, lihat kata tidak bukan sebagai alat agresi, tetapi sebagai alat untuk membangun benteng integritas Anda. Setiap tidak yang tulus adalah sebuah ya untuk diri Anda sendiri. Kebiasaan kedua, terlalu banyak memberi penjelasan dan membenarkan diri. Perhatikan ini, lain kali Anda membuat keputusan. Apakah Anda menyampaikannya dengan singkat dan percaya diri, atau Anda merasa perlu memberikan esai panjang yang menjelaskan setiap alasan di baliknya? Kebiasaan kedua yang menghancurkan rasa hormat adalah kebutuhan kompulsif untuk membenarkan setiap tindakan Anda. Ini sering disalahartikan sebagai transparansi atau kejujuran. Padahal ini adalah teriakan minta validasi. Jebakan pembenaran diri yang melemahkan keputusan Anda.
Ketika Anda terlalu banyak menjelaskan, pesan yang Anda kirimkan bukanlah, "Saya ingin Anda mengerti," tetapi, "Tolong setujui keputusan saya, karena saya sendiri tidak yakin." Ini menunjukkan keraguan. Ini mengundang orang lain untuk menantang, mengkritik, dan pada akhirnya meremehkan penilaian Anda. Pria yang memiliki ketegasan karakter membuat keputusan berdasarkan prinsip dan logika internalnya. Dia mungkin memberikan konteks jika diperlukan, tetapi dia tidak pernah memohon persetujuan. Seorang kaisar seperti Marcus Aurelius tidak menjelaskan kepada setiap jenderalnya mengapa sebuah strategi dipilih. Dia menyampaikannya, keyakinannya sudah cukup. Bandingkan dengan seorang manajer junior yang menghabiskan 10 menit membenarkan mengapa dia memilih warna biru untuk slide presentasi. Mana yang memancarkan kekuatan? Kekuatan sejati terletak pada keheningan keyakinan. Latih diri Anda untuk menyatakan keputusan Anda dengan jelas dan padat. Jika seseorang meminta penjelasan lebih lanjut, berikan seperlunya, bukan sebagai pembelaan diri, tetapi sebagai informasi tambahan. Miliki keputusan Anda. Jangan sewakan otoritas Anda kepada opini orang lain. Musik sinematik yang kuat dan inspiratif kembali membangun suasana klimaks. Kita telah membedah kebiasaan-kebiasaan yang, seperti racun lambat, telah mengikis fondasi kekuatan Anda. Dari kebutuhan untuk selalu mengatakan ya, hingga jebakan pembenaran diri yang tak ada habisnya. Inti dari semua ini adalah satu kebenaran fundamental. Rasa hormat pada diri sendiri bukanlah sesuatu yang Anda minta dari dunia luar. Itu adalah sesuatu yang Anda perintahkan dari dalam diri Anda. Berhenti mencari izin untuk menjadi kuat. Berhenti meminta maaf atas batasan Anda. Berhenti membenarkan eksistensi Anda. Kebiasaan-kebiasaan baik ini adalah sangkar yang nyaman, tetapi sangkar tetaplah sangkar. Kekuatan sejati, ketenangan stoik, dan rasa hormat yang otentik terletak di luar zona nyaman itu. Itu terletak pada keberanian untuk mengatakan tidak, pada keyakinan untuk bertindak tanpa validasi, dan pada integritas untuk hidup sesuai dengan prinsip Anda, bukan ekspektasi orang lain. Anda bukan lagi pion yang digerakkan oleh ekspektasi orang lain. Anda adalah sang arsitek, sang raja dari kerajaan internal Anda, sang stoik modern. Terima kasih telah menginvestasikan waktu Anda pada pengetahuan ini. Jika video ini membuka mata Anda, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol suka dan subscribe. Ini lebih dari sekadar angka. Ini adalah sinyal bahwa konten semacam ini dibutuhkan. Sekarang untuk langkah selanjutnya. Setelah menonton ini, kebiasaan mana yang akan pertama kali Anda hapus dari hidup Anda? Tuliskan komitmen Anda. Saya ingin membaca strategi Anda di kolom komentar.